Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 16 Januari 2022, hari Minggu biasa kedua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu bentuk pesta yang sering dihadiri oleh warga masyarakat adalah pesta perkawinan. Biasanya, suatu pesta perkawinan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Harapannya, perayaan tersebut bisa berlangsung sesempurna mungkin dengan makanan dan minuman yang tersedia dan cukup. Semua keluarga dan kenalan yang sudah diundang bisa hadir, dan tempat pestanya pun baik adanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesta perkawinan menjadi suatu perayaan penting di dalam hidup yang umumnya dilaksanakan satu kali bagi mereka yang dipanggil untuk bentuk panggilan hidup ini, kecuali kalau ada hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan gereja. Hal lain perlu diketahui bahwa pesta perkawinan adalah suatu rahmat Allah yang dilimpahkan kepada suami istri dalam bentuk hidup berkeluarga. Tuhan Allah mempercayakan kepada mereka tanggung jawab dan kewajiban melalui panggilan suami istri, terlebih-lebih untuk kehidupan rohani dan pendidikan anak-anak yang adalah buah kasih mereka di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes hari ini
membicarakan tentang pesta perkawinan di Kana. Tentu, suasana pesta perkawinan kita di Indonesia sangatlah berbeda dengan situasi di Kana. Adalah tradisi di Kana bahwa anggur adalah salah satu sarana pesta yang sangat penting. Oleh karena itu, minuman ini selalu dicarikan yang terbaik pada saat perayaan tersebut untuk menambah kesemarakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa Maria yang adalah juga orang yang perhatian akan kebutuhan-kebutuhan penting meminta kepada Yesus untuk mengatasi permasalahan pelik yang sedang dihadapi oleh pemilik pesta. Maria tahu bahwa Yesus tidak akan membiarkan tuan rumah dipermalukan oleh masalah anggur yang habis. Maria tahu bahwa Yesus pasti bisa mengatasinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesta perkawinan ternyata adalah juga lambang kehidupan kekal, yaitu kerajaan surga yang adalah tujuan kita semua. Pertemuan kita kelak yang adalah jiwa kita dengan Tuhan digambarkan dengan pesta perkawinan, tetapi bukan unsur-unsur tambahan pesta tersebut seperti makanan, minuman, kue tar, foto, undangan, dan lain sebagainya, tetapi pertemuan dua mempelai, pria dan wanita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jiwa kita adalah mempelai perempuan dan Tuhan adalah mempelai laki-laki. Pertemuan antara jiwa dan Tuhan inilah pesta perkawinan kita yang sebenarnya, di mana kita bisa bersatu dengannya yang sedang kita persiapkan selama hidup kita di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan pesta pernikahan ini, kita diperkaya oleh bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan yang sedang mempersiapkan perkawinan kita dengannya menanti kita sampai kita kelak siap dengan pakaian pesta kawin. Jika saatnya telah tiba, maka kita ini menjadi mahkota keagungan Tuhan, serban kerajaan Allah, dan mahkota keagungan tangan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat itulah nama kita diubah, dalam arti kita ditransformasikan dari keadaan kita di dunia ini ke dalam keadaan kerajaan surga. Saat itulah kebenaran kita yang dibuat di dunia ini akan bersinar dan diperhitungkan Tuhan. Itulah sukacita jiwa kita dalam pesta perkawinan tersebut, karena ia bertemu dengan mempelainya, yakni Tuhan sendiri. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan kami umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.